Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim ya Nizamiyah Andalusiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dan kita telah jelaskan di awal pengajian pada pertemuan pertama ada 4 kisah ya. Kisah Ashabul Kahfi ya, kemudian kisah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun, kemudian kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini kisah yang terakhir yang Allah sebutkan berkaitan dengan kisah Dzulqarnain yang menceritakan tentang seorang yang diuji dengan kekuasaan, namun dia berhasil dalam menghadapi ujian tersebut ya. Orang tersebutlah Dzulqarnain ya. Dan ini sebagai pelajaran bagi para pemimpin, para penguasa ya, karena kebanyakan orang ketika diberi kekuasaan maka mereka lupa dan lalai. Kalau harta saja bisa membuat orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, membuat orang lupa diri, apalagi kekuasaan ya. Fitnah kekuasaan lebih besar daripada fitnah harta. Fitnah jabatan lebih dahsyat daripada fitnah harta ya. Dan Dzulqarnain diuji dengan fitnah kekuasaan, namun dia lulus dalam ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka an Dzulqarnain." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, akan aku bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan sebab nuzul ayat ini ya, karena orang-orang kafir Quraisy mereka gelisah dengan pesatnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mencari-cari celah untuk menjatuhkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berangkat menuju kota Madinah untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad? Karena mereka tahu Yahudi memiliki kitab suci Taurat dan mereka punya pengalaman tentang kenabian. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka mencari petunjuk dari orang-orang Yahudi. Apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad agar dakwahnya bisa berhenti? Maka orang Yahudi memberikan solusi, kata mereka, "Saluhu an thalathin na'murukum bihinna fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal." Tanyakanlah kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab, berarti dia seorang nabi yang diutus. Wa illam yaf'al farajul mutaqawwilun farau fihi ra'yakum. Kalau ternyata dia tidak bisa jawab, berarti dia hanya ngaku-ngaku sebagai nabi. Maka lihatlah apa yang harus kalian lakukan terhadap orang tersebut. Saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awwal ma kana min amrihim. Tanyakan kepada mereka tentang beberapa orang pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa silam. Ya, apa yang terjadi pada mereka? Ya, fa innahum qad kana lahum haditsun ajib. Sungguh mereka memiliki kisah yang menakjubkan. Ini tentang Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan kedua, wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang seorang lelaki yang berjalan jauh sampai menempuh timur bumi dan juga barat bumi. Maka naba'uhu, apa kabarnya tentang orang tersebut? Wasaluhu anir ruh ma huwa. Tanyakanlah kepada dia tentang ruh. Apa itu ruh? Fa in akhbarakum bidzalik fa huwa nabiyyun fattabi'uhu. Kalau dia bisa jawab, maka ikutilah dia seorang nabi. Wa illam yukhbirkum fa innahu rajul mutaqawwil. Kalau dia tidak bisa menjelaskan kepada kalian, ketahuilah dia adalah seorang lelaki yang mengaku-ngaku. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Lakukan terhadap dia apa yang menurut kalian baik ya. Di antara teka-teki yang diajukan oleh orang Yahudi untuk dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saluhu an rajulin tawafin. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang seorang lelaki yang berkelana. Balagha masyariqal ardi wa magharibah, yang telah sampai pada timur bumi dan juga barat bumi. Maka naba'uhu, apa kabar tentang lelaki
tersebut. Tentunya pertanyaan ini sangat global ya, tentang lelaki yang mencapai timur dan barat. Bagaimana kabarnya? Ya, enggak tahu siapa ya. Dan Nabi SAW tentunya juga tidak tahu siapa lelaki ini. Maka akhirnya disebutkan setelah 2 minggu baru kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW. Nabi tidak tahu ini siapa orang. Baru kemudian Allah turunkan wa yas'alunaka an dzilqarnain. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah aku akan membacakan kepada kalian sebagian kisahnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Nizamiyah Andalusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwasanya Allah tidak menyuruh Nabi untuk membacakan seluruh kisah Dzulqarnain. Karena Al-Qur'an bukanlah buku sejarah, bukan buku tarikh, bukan buku sirah. Tapi Al-Qur'an adalah buku isinya iman takwa. Ya. Terkadang ada sebagian sejarah, terkadang ada sebagian sains ya. Terkadang ada sebagian adab, tetapi Al-Qur'an bukanlah kitab sains dan teknologi dan juga bukan kitab tarikh. Sehingga seorang sering bertanya, Ustaz, kenapa ceritanya tidak lengkap? Ya. Jangankan Dzulqarnain, nabi-nabi yang lain juga tidak lengkap. Karena Al-Qur'an hanya memerlukan menyampaikan apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala perlu untuk disampaikan, dan itu sudah cukup untuk memperbaiki kondisi umat ya. Maka tidak akan kita dapat di dalam Al-Qur'an kisah Dzulqarnain secara detail, siapa istrinya atau berapa istrinya, berapa anaknya, kapan meninggalnya, kapan lahirnya. Ini bukan buku tarikh, bukan buku tarikh. Justru kalau Al-Qur'an menceritakan dengan sedetail-detailnya tentang Dzulqarnain secara detail-detailnya, maka hilanglah kesan suatu yang gaib. Berarti Al-Qur'an telah mengungkap kegaiban tentang Dzulqarnain. Dan akhirnya semua menjadi terungkap rahasianya. Dan kalau sudah terungkap seluruhnya rahasianya, maka nilai beriman kepada gaib itu hilang. Padahal di antara sifat-sifat orang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Kalau semua terungkap, Al-Qur'an jelaskan semua secara detail, maka semua orang akan beriman dengan Al-Qur'an. Semua orang akan berpindah agama menuju Islam. Ya, kalau semua sudah terungkap, maka hilanglah hikmah dari menguji manusia turun ke atas muka bumi untuk beriman kepada yang gaib. Ya, sama halnya kalau Allah perlihatkan malaikat pencabut nyawa, ya semua orang akan beriman. Allah tampakkan bidadari, semuanya akan beriman. Allah tampakkan jin, semuanya ya, semua akan beriman. Tapi Allah tidak tampakkan semua. Kenapa? Karena kita di dunia ini memang diwani untuk beriman kepada yang gaib. Ya, makanya saya sering sampaikan, banyak cerita-cerita dalam Al-Qur'an Allah tidak sebutkan secara detail. Bahkan kejadian Allah mengatakan waja'a rajulun, datanglah seseorang, tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan di mana lokasinya dengan detail. Ya, seperti Ashabul Kahfi, goanya di mana enggak ada yang tahu, ya enggak ada dijelaskan oleh Allah dan tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Kalau memang perlu, tentu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya Allah mengatakan qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah kepada mereka, aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya. Jadi tidak semua kisah Dzulqarnain. Tapi kita timbul pertanyaan, Dzulqarnain ini kenapa dinamakan dengan Dzulqarnain? Para ulama berusaha membahas ya. Karena Dzulqarnain secara bahasa Arab artinya pemilik 2 tanduk. Al-Qarn artinya tanduk. Pemilik 2 tanduk, Al-Qarnain, pemilik 2 tanduk ya. Apa maksudnya Dzulqarnain pemilik 2 tanduk? Ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama, bahkan Al-Alusi rahimahullah menyebut kalau tidak salah lebih dari 11 pendapat atau lebih dari 10 pendapat ya, menyebutkan tentang apa makna Dzulqarnain. Ada yang mengatakan disebut dengan Dzulqarnain karena dia benar-benar punya tanduk di kepalanya. Ini pendapat. Ya, ada tanduk yang keluar meskipun sedikit tapi keluar sebelah kanan, sebelah kiri. Ada yang mengatakan dia dikatakan pemilik 2 tanduk karena dia bisa menguasai Persia dan Romawi. Ya, ada yang mengatakan dia memiliki 2 tanduk karena dia menguasai timur dan barat. Ada yang mengatakan dia dikatakan Dzulqarnain sang pemilik 2 tanduk karena dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia ditikam di bagian kepala sebelah kanan. Kemudian dia meninggal, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjihad, kemudian ditikam lagi sebelah kiri sehingga dia meninggal. Sehingga dikatakan dia pemilik 2 tanduk ya, karena pernah ditikam sebelah kanan, ditikam sebelah kiri ya. Atau ada yang mengatakan dia memiliki 2 tanduk sebagai kinayah seakan-akan dia memiliki tanduk dan dia bisa mengalahkan siapa saja yang menghalanginya. Allah alam bisawab, ini pendapat-pendapat ya. Ada yang mengatakan dia dikatakan memiliki 2 tanduk karena dia mengepang rambutnya menjadi 2 kepang. Kalau dia berjihad,
dia mengepang rambutnya, dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengepang rambutnya ya ketika datang ke Mekah ya, ketika Fatu Makkah. Dalam perang terkadang Rasulullah SAW mengepang rambutnya. Sebagaimana dalam hadis dari Ummu Hani, beliau berkata, qadiman Nabi SAW ila Makkah wa lahu arba'u ghadair. Rasulullah SAW datang kota Mekah dan memiliki 4 kepang ya. Disebutkan Dzulqarnain kalau dia perang dia memiliki 2 kepang. Seakan-akan tanduk sehingga dikatakan pemilik 2 tanduk. Wallahu alam bisawab, ini hanyalah pendapat-pendapat. Kita tidak tahu mana yang lebih tepat. Intinya dia disebut dengan Dzulqarnain, sang pemilik 2 tanduk. Apakah dia seorang nabi atau bukan? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, terserah engkau mau azab mereka atau engkau menempuh jalan yang baik. Di situ Allah mengatakan, memanggil Dzulqarnain dengan ya dzal qarnain, wahai Dzulqarnain, seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulqarnain. Seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulqarnain, sehingga sebagian ulama berpendapat Dzulqarnain adalah seorang nabi. Ada yang berpendapat bahwasanya Dzulqarnain adalah malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi menjelma menjadi manusia ya. Namun Ibnu Katsir mengkritik pendapat ini, beliau berkata ini pendapat jauh dari kebenaran. Malaikat diutus kemudian menjelma jadi Dzulqarnain. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Dzulqarnain bukanlah seorang nabi, tapi dia seorang raja yang saleh yang Allah berikan kekuasaan kepadanya ya. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berbicara tentang Dzulqarnain, beliau berkata, lam yakun nabiyyan wala malakan walakin kana abdan salihan. Dzulqarnain itu bukan seorang nabi dan juga bukan malaikat, tetapi adalah seorang hamba yang saleh ya, hamba yang saleh. Demikian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ya, wa ma adri Uzairun nabiyyun huwa amla, aku tidak tahu apakah Uzair adalah seorang nabi atau bukan. Wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan kana amla, aku tidak tahu apakah Dzulqarnain seorang nabi atau bukan. Di antara hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi tidak tahu Dzulqarnain adalah nabi atau bukan. Wallahu alam bisawab. Tidak penting bagi kita dia seorang nabi atau seorang hamba yang saleh, tapi intinya kita ingin mengambil pelajaran dari kisah Dzulqarnain tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain ini hidup di masa siapa? Ya. Tentu tidak ada nas yang tegas dalam hal ini. Namun ada yang mengatakan, sebagian salaf mengatakan Dzulqarnain masuk Islam karena dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Timbul lagi pertanyaan, kenapa tidak disebutkan tercatat sejarah Dzulqarnain ya? Kita bilang zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semuanya mudah didokumentasikan. Ada alat-alat mendokumentasi dengan lengkap, ada HP, ada video, ada foto dan macam-macam. Zaman dulu sulit ya, sehingga terjadi kejadian-kejadian seperti kisah Nabi Sulaiman saja secara lengkap tidak tercatat dalam prasasti manapun. Tidak ada yang mencatat literatur tentang kisah Nabi Sulaiman yang ada dalam Al-Quran dan Perjanjian Lama ya. Tetapi kalau dari sisi prasasti, buku sejarah itu seseorang tidak ada. Padahal itu pernah terjadi. Sisa-sisanya masih ada di Palestina ya. Pernah terjadi namun tidak tercatat. Kenapa ya demikian? Sejarah mudah sekali hilang. Mungkin mereka tahu, mereka tidak catat, atau mereka tulis di prasastinya hancur, atau mereka tulis di sebuah buku lembaran, atau terkena bencana alam. Banyak hal yang menjadikan sulit didokumentasikan. Ya. Atau bahkan bisa jadi seorang penguasa membuat cerita sendiri karena kepentingan politik, dia bikin sejarah baru berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Intinya kita tidak mendapati kisah Dzulqarnain dalam buku-buku sejarah internasional, enggak ada. Ya, tapi kita bilang bukan berarti tidak ada. Al-Quran sebutkan ada, berarti kita yakin pernah ada, meskipun tidak tercatat. Ya, karena sejarah itu bisa hilang, apalagi ribuan tahun yang lalu. Ya, bisa jadi karena peperangan, bisa jadi karena bencana alam, banyak hal. Ya. Adapun mendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah Alexander Agung atau Iskandar Al-Makedoni, yaitu Alexander Philips, maka ini pendapat yang kurang tepat, dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian
dibantah oleh Ibnu Katsir, dibantah oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dibantah juga oleh Ar-Razi sebelumnya ya, yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan Dzulkarnain adalah Alexander Makedoni atau Alexander Philips, ya, Iskandar al-Makedoni kata mereka. Alexander maksudnya Iskandar al-Makedoni atau dalam Latinnya Alexander Philips, maka ini pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena Alexander Philips ini dia adalah raja dari kerajaan Yunani dan dia bukanlah beragama Islam. Dia beragama Yunani. Dan dia memiliki penasehat yaitu Aristoteles, dan kita tahu Aristoteles juga bukan orang Islam, bukan orang Yahudi. Dia tidak punya agama samawi ya. Maka sulit kita mengatakan bahwasanya Alexander Philips adalah Dzulkarnain ya. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dia adalah seorang tokoh yang kita tidak tahu siapa orangnya, namun pernah terjadi di dunia ini ya. Baik. Kita mulai sebagian kisah dari Dzulkarnain yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di atas muka bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Dzulkarnain diberi kekuasaan oleh Allah di atas muka bumi. Inna makkanna lahu fil ard, kami berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepada dia segala sebab untuk mencapai kejayaan. Jadi Dzulkarnain ini dikatakan raja yang sempurna, segala keperluan yang dimiliki oleh seorang raja dia miliki. Karena Allah mengatakan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada dia segala sebab yang bisa mencapai tujuannya. Dia punya tujuan ini, ada sebab yang Allah berikan kepada dia. Taib. Allah berfirman setelah itu fa'atba'a sababa. Maka dia pun menempuh satu jalan. Dzulkarnain ketika menjadi seorang penguasa, memiliki jabatan yang tinggi, dia menggunakan jabatannya untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan jabatannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya jabatan tidak selamanya. Jabatan hanyalah sementara, kemudian akan hilang begitu saja. Maka kesempatan karunia yang Allah berikan kepadanya menjadi seorang penguasa dia gunakan untuk berdakwah. Maka Allah mengatakan fa'atba'a sababa, dia menempuh satu jalan dalam rangka berdakwah. Hatta idza balagha maghriba syamsi, dia berjalan terus sampai tiba di tempat terbenamnya matahari, entah di mana ini. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Dia mendapati bahwasanya matahari tersebut terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, fi ainin hami'atin. Wa wajada indaha qauma. Dan ternyata di sisi situ ada suatu kaum. Allah berkata, "Qulna ya Dzulkarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami katakan, wahai Dzulkarnain, terserah engkau mengadab mereka ataukah engkau berbuat kebaikan kepada mereka, ya. Ataukah berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi Dzulkarnain berjalan terus ke arah barat sampai mentok. Mentok, dia mendapati suatu daerah, di situ ada lautan seakan-akan berwarna hitam, banyak lumpur hitamnya. Kemudian dia mendapati matahari terbenam di areal situ, di arah situ. Matahari terbenam. Daerah itu di mana? Wallahu a'lam bishawab, kita enggak tahu. Allah ceritakan. Di situlah dia bertemu dengan satu kaum. Maka Allah mengatakan, ya Dzulkarnain, terserah engkau mensikapi kaum tersebut. Imma an tu'adziba, kau ingin azab mereka, terserah. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau kau mengambil berbuat baik kepada mereka. Maka Dzulkarnain memilih untuk mengambil yang kedua, tidak disiksa, tidak diserang, ya. Tetapi Dzulkarnain mendakwahi mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Dzulkarnain berkata, amma man zalama, Dzulkarnain mengikuti cara kedua, dia dakwahi mereka, dakwahi kepada kaum tersebut. Amma man zalama, siapa di antara kalian yang berbuat zalim, fasawfa nu'adzibu, kami akan siksa dia di sini. Tsumma yuraddu ila rabbih, setelah disiksa dia akan dikembalikan ke Tuhannya. Fayu'adzibu 'adzaban nukra, dan dia akan disiksa dengan siksaan yang lain oleh Tuhannya. Dzulkarnain ingatkan, hendaknya kalian beriman. Kalau kalian tidak beriman, aku akan siksa kalian di sini. Aku akan perangi kalian. Kalau kalian sudah diperangi dan kalian akan meninggal di sini, kalian bukan selesai urusan, kalian akan dikembalikan kepada pencipta kalian dan kalian akan disiksa lagi dengan siksaan yang lain, ancaman yang berat. Ya. Para ulama mengatakan Allah kasih Dzulkarnain pilihan.
langsung menyerang mereka, atau anta takhidha fihim husna, itu kau dakwahi mereka. Bagaimana cara dakwahi Dzulkarnain? Dzulkarnain kasih pilihan. Kalian mau beriman, aman. Kalian tidak beriman, aku akan menyerang kalian dan kalian akan tersiksa dan akan dikembalikan kepada Allah di sisi dan siksaan yang lain. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah, ya. Nah, terserah apa yang dilakukan oleh mereka. Ini kaum yang pertama yang ditemui oleh Dzulkarnain di penghujung barat, entah daerahnya di mana. Nah, apakah kaum ini beriman kepada Allah atau tidak? Allah tidak jelaskan. Yang jelas Dzulkarnain telah menawarkan kepada mereka dengan dua pilihan. Kalian beriman, ya, maka beramal saleh, kalian akan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami akan mudahkan urusan. Tapi kalau kalian tidak beriman, kami akan perangi kalian dan kalian akan meninggal, disiksa di sini, kemudian di akhirat kalian disiksa dengan siksaan yang lebih parah lagi. Akan tapi apa yang terjadi pada mereka tidak diketahui. Kemudian Dzulkarnain melanjutkan perjalanannya. Seakan-akan dia sudah selesai dari orang di penghujung barat tersebut, dia balik arah menuju ke arah timur. Ya, dia berjalan dan berjalan, entah berapa kaum yang dia temui. Sampai Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia mengikuti nembus suatu jalan yang lain ke arah timur. Hatta idza balagha matli asy-syamsi, sehingga tatkala dia tiba di tempat terbitnya matahari di arah timur, wajadaha tatlu ala qaumin, dia mendapati matahari tersebut terbit pada suatu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, kami tidak menjadikan bagi kaum tersebut pelindung dari cahaya matahari. Jadi mereka ini kaum yang kedua yang Dzulkarnain berjalan sampai terus ke arah timur. Ternyata mereka tidak ada pelindung antara mereka dengan matahari. Di manakah kaum ini? Apa maksudnya tidak ada pelindung antara mereka dengan matahari? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka ini tidak menggunakan pakaian sehingga tidak ada penghalang antara mereka dengan matahari, artinya matahari langsung mengenai tubuh mereka. Ini pendapat. Ya. Allah mengatakan kami tidak menjadikan antara mereka dengan matahari ada perantara. Maksudnya mereka tidak berpakaian. Ada yang mengatakan mereka ini suatu kaum yang jauh dari peradaban sehingga mereka tidak mengenal rumah. Sehingga mereka kalau di luar tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan matahari. Ya sudah, mereka tidak punya rumah, ya. Mereka tidak punya rumah. Mungkin mereka tidur di atas tanah di bawah terik matahari, ya. Atau mereka biasa masuk ke dalam goa misalnya. Intinya mereka tidak punya rumah sehingga tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan cahaya matahari, ya. Ada yang mengatakan mereka tidak punya rumah karena daerah tersebut tidak pas untuk dibangun rumah. Tanahnya tidak stabil. Ini pendapat saya sampaikan. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka tinggal satu daerah yang matahari tidak terbenam. Matahari tidak terbenam, entah di mana, ya. Seperti di zaman sekarang, misalnya kita ke Norwegia, ada teman saya kerja di sana, dia cerita bahwasanya matahari sampai berbulan-bulan tidak terbenam. Dia cerita waktu dia main ke rumah, cerita, Ustaz saya kerja di Norwegia kalau tidak salah, dia bagian ditugaskan. Dia cerita sampai berbulan-bulan matahari tidak terbenam. Terus bagaimana kami istirahat kalau sudah jam 10 malam, ya. Padahal tidak ada malam karena matahari masih ada terus. Ya, masih ada terus matahari. Caranya mereka tutup jendela, mereka turunkan horden, mereka mengesankan sudah malam, kemudian mereka tidur. Padahal matahari tidak terbenam. Matahari tidak terbenam. Ya, ini di antara tafsiran bahwasanya Allah tidak menjadikan mereka terhalangi dengan matahari, artinya tidak ada gelap, tidak ada malam, siang melulu. Wallahu alam bisawab mana yang lebih tepat, tapi intinya ini sifat kaum tersebut. Apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain? Kata Allah, kadzalik. Demikian juga Dzulkarnain mendakwahi mereka, terserah kalian. Kalau kalian berbuat zalim, ya, fasaufa nu'adzibuhu, kami akan menyiksa orang berbuat zalim, tsumma yuraddu ila rabbih, akan dikembalikan kepada Rabbnya, disiksa dengan siksaan yang lain. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Siapa yang beriman beramal saleh, bagi dia balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusran. Kami akan mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya. Wallahu alam, sepertinya Dzulkarnain mensikapi kelompok kedua ini juga dengan sebagaimana sikap yang beliau berikan kepada kelompok yang pertama. Kata Allah, wa qad ahatana bima ladai khubra. Sungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Allah tidak jelaskan secara detail, ya. Bagaimana juga kaum yang kedua ini. Kemudian summa atba'a sababa, ya.
Jadi Allah mengatakan wa qad ahatana bima ladai khubra. Sungguh kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Dzulkarnain. Artinya Allah tahu, cuma kita enggak tahu. Allah tahu di mana tinggalnya, kekuatan apa yang dia miliki, sarana apa, kemana dia berjalan. Allah semua tahu tentang Dzulkarnain. Karena Dzulkarnain ciptaan Allah, tapi Allah tidak menyebutkan semua kisahnya kepada kita. Kemudian Allah melanjutkan, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulkarnain menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini, tatkala dia tiba di antara dua gunung, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ternyata dia dapati di belakang gunung, ya, dia jalan ke gunung, tahu-tahu di belakang gunung ada suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, mereka hampir-hampir tidak bisa paham bahasa. Dzulkarnain ngomong mereka tidak paham. Dan akhirnya mereka saling memahami. Ada yang mengatakan Dzulkarnain bisa bahasa mereka, ada yang mengatakan ada translator antara mereka, penterjemah antara mereka dengan Dzulkarnain, tapi intinya mereka kayaknya dalam pedalaman hampir-hampir mereka tidak mengerti pembicaraan Dzulkarnain. Ya, menunjukkan luas kekuasaan Dzulkarnain sampai datang ke lokasi ini, ternyata ada gunung, di balik itu ada orang-orang, ya. Qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka mengadu kepada Dzulkarnain. Mereka mengadu kepada sang raja, rakyat mengadu, wahai Dzulkarnain, sungguhnya ini ada kaum yang melakukan kerusakan, Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda? Maukah aku berikan kepada engkau upah, wahai Dzulkarnain, agar kau bisa membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka? Subhanallah, mereka mungkin bingung mau minta tolong sama Dzulkarnain, sehingga mereka menawarkan harta kepada Dzulkarnain. Ya. Dan mereka tahu Dzulkarnain punya kemampuan, seakan-akan terkenal ketika itu Dzulkarnain punya kemampuan, sehingga mereka mengatakan fahal naj'alu laka kharjan? Maukah kami buatkan bagi engkau upah, wahai Dzulkarnain, yang penting kau bikin sadda, penghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini beringas, bengis, ya, mengerikan, ya. Dan mereka senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya. Di manakah lokasi ini? Allah alam juga kita enggak tahu. Ada yang mengatakan di Georgia. Di sana banyak pegunungan. Tapi Ya'juj Ma'juj adalah dari sifat-sifatnya seperti orang Mongol, ya. Seperti orang Turki, ya, berarti daerah sana. Allah alam bisawab, ya. Kita belum tahu di mana daerah Ya'juj Ma'juj, ya. Karena Allah tidak jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak jelaskan. Jadi mereka nawarkan upah, sebenarnya tidak pantas kepada Dzulkarnain, namun mereka tidak punya cara lain lagi. Apa yang harus mereka berikan kepada Dzulkarnain? Yang penting mereka terhalang dari Ya'juj Ma'juj. Apa jawaban Dzulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Imbalan apa? Apa yang Allah kasihkan lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadaku. Fa'inuni biquwwah, yang penting kalian bantu aku dengan sungguh-sungguh. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat dinding penghalang antara kalian dengan mereka. Lihatlah, Dzulkarnain ditawarin harta tidak mau ambil. Seorang pejabat, seorang penguasa harusnya demikian. Jika memang dia sudah merasa berkecukupan, ya dia cukuplah. Tidak perlu dia ngambil lagi dari rakyat. Dzulkarnain tidak ngambil, dia bilang apa yang Allah kasih lebih baik daripada itu. Saya enggak perlu. Yang saya perlu kalian bantu saya. Dan ini diantara metode dalam menghadapi permasalahan, ya. Orang yang mengeluh, minta permasalahan, yang mengadu permasalahan, kita ajak dia untuk ikut berpartisipasi memecahkan permasalahan. Sehingga dia akan menghadapi dengan keseriusan dan dia akan menghayati karena permasalahan dia. Dzulkarnain bisa saja mengatakan kalian tenang saja, ini urusan saya. Tapi tidak. Dzulkarnain ingin mereka berpartisipasi memecahkan masalah ini. Ya, ini penting. Dalam kehidupan rumah tangga pun demikian. Kita mungkin anak kita punya masalah, kita bilang, nak tenang aja, jangan khawatir, nanti papa yang ngurus. Ada kondisi seperti itu boleh, tapi dalam kondisi lain kita bilang enggak, kita bareng-bareng, nak. Kita ajak dia ikut serta dalam permasalahan tersebut. Kita ajak dia bagaimana menghadapi permasalahan. Kita latih sejak dini, maka kita bilang, coba, nak kamu begini-begini, ayah begini-begini. Jadi kita ajak kerjasama, ini penting. Sehingga anak tidak dimanja. Karena di kemudian hari mereka akan lebih banyak permasalahan. Kalau tidak dilatih mengenai permasalahan sejak sekarang, mereka akan sulit nanti, bingung. Ya. Karena pengalaman kehidupan berbeda dengan pengalaman yang didapat dalam kelas. Beda. Pengalaman kehidupan ini luar biasa yang dialami oleh setiap orang. Makanya dia Dzulkarnain ketika ada permasalahan tidak makan tenang. Dia ingin rakyatnya juga berpartisipasi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga mereka tahu ini permasalahan besar, terutama permasalahan mereka. Ya.
Bukan hanya tenang tidak, tapi benar-benar kalau saya tidak butuh dengan pemberian kalian, tapi fa'ainuni biquwwah. Bantulah aku dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Aja'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat penghalang antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sama sekali dia tidak butuh dengan upah tersebut. Inilah pejabat yang luar biasa, penguasa luar biasa seperti ini. Ya bukan sudah memiliki kekuasaan kemudian semakin rakus dengan harta dan tidak akan pernah berhenti. Tahu-tahu meninggal, ya. Lau kana li bani Adam wadiyani min dzahab labtagha thalithan. Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Fama yamla'u jawfa ibni Adam ila turab. Dia hanya berhenti kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Kalau sudah masuk liang lahat baru berhenti. Ya, maka seorang jangan tamak. Dia semakin mengumpulkan harta, semakin besar tanggung jawabnya di akhirat kelak, semakin panjang persidangannya, semakin panjang hisabnya. Ya. Semakin panjang hisabnya. Zulkarnain ini tidak butuh. Dia mengatakan apa yang Allah berikan sudah cukup. Dia punya berarti. Dia kaya. Saya tidak butuh yang semua. Yang penting kalian bantu saya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zulkarnain dalam rangka untuk membuat penghalang? Kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Kalau potongan besi tersebut sudah sampai di antara 2 gunung, maka nyalakan api. Bakarlah potongan besi-besi tersebut. Hatta idza ja'alahu naran. Kalau sampai potongan besi tersebut sudah menyalakan api, ya. Qala atuni ufrik alaihi qitra. Kata, datangkanlah kepadaku untuk menuangkan tembaga yang mendidih di atas besi-besi yang sudah panas tersebut. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya. Sederhana, sekedar ilustrasi. Jadi ini ada 2 gunung. Ya. Ada 2 gunung. Ya. Dari sini misalnya Ya'juj Ma'juj dari sini. Arah sini Ya'juj Ma'juj. Di sini kaum tersebut. Jadi Ya'juj Ma'juj si Dzulkarnain ingin membuat suatu dinding yang menghalangi mereka untuk ke arah sini karena mereka melakukan kerusakan. Ya, tapi mereka di mana? Apakah mereka dalam goa atau di mana? Allah alam. Jelas Dzulkarnain akan buat dinding sehingga mereka tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Seakan-akan mereka tinggal dalam suatu lorong sehingga mereka kalau keluar lewat sini dan kalau mereka sudah keluar mereka akan melakukan kerusakan. Maka bagaimana caranya? Dzulkarnain mengatakan, "Atuni zubarul hadid." Bayangkan ini gunung tingginya berapa kita enggak tahu. Ya. Tingginya berapa kita enggak tahu. 2 gunung ini. Berapa tingginya? Kemudian lebarnya pun kita tidak tahu. Berapa lebarnya? Kita pun tidak tahu. Yang jelas 2 gunung, namanya gunung ya pasti besar, apalagi gunung tersebut kayaknya menutupi wilayah mereka. Maka kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid, suruh datangkan potongan-potongan besi. Ini misalnya potongan-potongan besi, disuruh didatangkan di sini. Ini berarti banyak besi yang harus mereka kumpulkan, entah berapa ribu ton untuk bisa menutup 2 gunung ini. Ya, terus sampai penuh. Hatta idza sawa baina sadafaini, tatkala lapangan besi tersebut sudah memenuhi di antara 2 gunung, qala anfukhu, nyalain api. Nyalain api. Ya, suruh nyalain api sini. Api ya. Dibakar. Ya. Dibakar sampai hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika lempengan ini sudah nyala, api sudah nyala juga di dalam. Ternyata mereka juga sudah menyiapkan, kaum tersebut sudah menyiapkan qitara, yaitu cairan tembaga, dituangkan cairan tembaga. Ya. Jadi tembaganya harus dicairkan. Untuk dicairkan ini entah berapa derajat Celcius ya. Berapa ribu ya derajat. Tembaga tersebut sehingga menjadi cairan. Ini juga tatkala menjadi api ini juga berapa derajat tidak tahu juga. Berapa derajat. Tapi maksud saya ternyata di zaman Dzulkarnain juga ini dia sudah punya teknologi, sudah punya sains. Entah itu ilham dari Allah, yang jelas kita bayangkan ini kalau ini proyek di zaman kita juga sudah sangat sulit.
Seandainya di proyek ini, proyek negara mengurusi proyek ini, bayangkan berapa ribu ton datangkan besi, kemudian untuk nyalakan pakai kompor apa untuk nyalakan besi sebanyak ini. Setelah disusun kemudian dinyalain. Gimana cara nyalainnya? Dari sini apa dari tengah? Semuanya sudah dipikirkan oleh Zulkarnain. Sehingga ketika dinyalakan sampai dia merah sampai menyala. Besi tersebut sampai menyala. Kemudian ternyata sudah dinyalakan juga tembaga yang cair. Ini butuh ribuan derajat. Terus gimana cara nuangkan dari atas gunung? Itu semua kita enggak sulit. Pakai apa? Pakai kren. Gimana mau ngangkut cairan tembaga yang sangat panas kemudian ditumpahkan di atas ini. Zulkarnain memperhatikan derajat ini, kemudian kapan waktu dituangkan dia melihat, dia tahu derajatnya. Jadi kapan derajat besi sampai berapa derajat panasnya, baru kemudian mulai dituangkan tembaga sehingga akhirnya bersatulah antara tembaga dengan lempengan besi menjadi logam yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maksud saya, mungkin kita menyangka setiap orang di zaman dahulu primitif, tidak punya teknologi, ternyata mereka punya teknologi sendiri yang kita tidak ketahui. Ya, seperti orang Mesir bangun Sphinx, itu juga butuh teknologi, bisa bangun sebesar itu, dan banyak bangunan hebat di zaman dahulu, entah bagaimana cara mereka membangun, tapi intinya ini kita pikirkan sangat sulit. Bayangkan untuk datangkan waktu singkat ribuan ton besi, bagaimana cara menyusunnya juga butuh pikir ya. Sampai di atas 2 gunung, kemudian nyalakan apinya, terus dipikirkan bagaimana caranya, terus cara menuangkan jumlah tembaga yang sangat besar ini untuk dimasak menjadi lebur juga ini butuh teknologi tersendiri, cara menuangkannya juga butuh teknologi sendiri. Intinya jadilah sad sehingga Ya'juj Ma'juj mau keluar tidak bisa. Tidak bisa. Seakan-akan mereka tinggal di suatu goa, ketika mau keluar ternyata sudah ada terhalang oleh dinding tersebut. Mereka enggak bisa. Mereka keluar enggak bisa, terhalang di situ. Mereka tidak lihat matahari, terhalang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u an yadhharuhu." Ya. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu untuk mendakinya. Famasta'u an yadhharuhu, mereka tidak bakalan mampu untuk mendaki. Wa mastata'u lahu naqaba, mereka tidak mampu untuk membolongi juga, untuk menembus enggak bisa, untuk naik enggak bisa, menembus enggak bisa. Ya. Terlalu kuat dinding tersebut. Lihat apa kata Zulkarnain. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong, tidak bangga, ini karena aku ahli, ini karena aku jago. Subhanallah, dia nisbahkan keberhasilannya kepada Allah. Ini rahmat dari Allah. Ya, betapa banyak orang ketika mencapai keberhasilan lupa diri, dia ujub. Oh, ini karena saya jago. Sebagaimana Qarun, innama utitu ala ilmin indi, saya punya harta banyak karena saya punya ilmu. Lupa diri. Adapun orang-orang soleh, mereka menyandarkan nikmat yang mereka dapatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, tatkala dia minta didatangkan singgasana Balqis, kata Allah, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Tiba-tiba singgasana tersebut sudah datang di hadapan Sulaiman dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Datangnya singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat singkat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku aku ini bersyukur atau tidak. Ya. Lihatlah bagaimana Zulkarnain ketika mencapai kesuksesan bisa membuat ya dinding tersebut, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini harus diingatkan kepada orang yang berhasil, baik pejabat, baik pemerintah, baik ustadz, baik pengusaha. Kalau berhasil, hadza min fadli rabbi. Hadza rahmatun min rabbi, kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah sayang kepadaku. Allah sayang kepada kita semua. Jangan ini karena kita tim sukses, karena kita gini, karena kita itu nanti kedua. Atau yang keberapa? Yang pertama, ini semua dari Allah. Itu dulu yang pertama. Kita ini sebab. Tapi banyak orang ketika berhasil langsung dia sandarkan kepada kemampuannya. Lihat Zulkarnain, kalau dia mau sombong, saatnya dia sombong. Tapi tidak ada sama sekali sombong. Langsung dia mengatakan, hadza min fadli, hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Rahmat dari Rabbku. Ya. Kita berharap demikian orang yang berhasil. Jangan pernah menyandarkan keberhasilan pada diri sendiri. Tapi sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apakah selamanya dinding ini akan kokoh? Kata Zulkarnain, fa idza jaa wa'du rabbi, kalau datang keputusan Rabbmu, janji Rabbmu sudah datang, ja'alahu dakka, Allah akan jadikan ini dinding akan lebur, akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku akan terjadi. Yang penting kalian aman sekarang. Suatu saat akan hancur, tapi entah kapan, nanti menjelang hari kiamat. Ya.
Makanya di zaman Nabi SAW, dinding tersebut sudah mulai bolong. Nabi SAW pernah bersabda, La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wailun lil Arab. Celaka orang-orang Arab. Min syarrin qad iqtarab. Celaka, ada keburukan yang sudah mendekati mereka. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Wa halaqa bi isba'ihi al-ibham walati taliha. Kata Nabi, sungguh dinding Ya'juj Ma'juj sudah terbuka seukuran ini, seukuran dirham. Kata Nabi sudah terbuka. Artinya mereka sudah bolongi, sudah terbuka. Nanti suatu saat akan dibuka seluruhnya. Entah kapan ya. Ketika Ya'juj Ma'juj akan keluar ya. Akan keluar. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya, janji Rabbku akan terjadi. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan Ya'juj Ma'juj berbaur ya. Ketika keluar mereka akan berbaur satu dengan yang lainnya ya. Yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a, maka jika ditiupkan sangkakala kami akan kumpulkan mereka seluruhnya. Jadi mereka sangat banyak sampai mereka seperti yamuju ba'dhum fi ba'd, seperti ombak yang bergejolak ya, artinya ketika mereka keluar banyak sekali ya. Wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka keluar dari segala arah. Jumlah mereka sangat banyak. Itu Ya'juj Ma'juj, dan dia akan keluar di zaman setelah Dajjal tewas, di zaman Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih ya. Ketika akhirnya mereka melakukan kerusakan, ketika mereka keluar entah berapa tahun lagi ya, mereka sangat bengis, sudah tertahan selama ini dan mereka sudah beranak pinak, anaknya sudah sangat banyak. Sehingga mereka keluar dengan mengerikan, semua yang mereka dapati mereka hancurkan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, mereka rusak ya. Sampai ketika mereka sudah membunuh menurut mereka, karena waktu itu Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya sembunyi, Allah suruh sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, inni qad akhrajtu ibadan lillah jadi li ahadin biqitalim farris ibadi ila tur. Wahai Isa bin Maryam ya alaihissalam, ketika di ujung dunia dia diturunkan kembali oleh Allah, dan Allah berkata, wahai Isa, sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yaitu Ya'juj Ma'juj yang tidak seorang pun bisa melawan mereka. Faharris ibadi ila tur, bawa pergi hamba-hambaku yang beriman ke bukit Tur. Maka Nabi Isa menyelamatkan mereka. Ya'juj Ma'juj bikin kacau di seluruh dunia. Rusakin sana, rusakin sini, hancurin sana, hancurin sini. Sampai ketika di puncak-puncak kesombongan ya. Sampai lihat di antara saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, kata Nabi SAW, fayamurru awailuhum ala buhairatin tabariyah fayashrabuna ma fiha. Mereka melewati sebuah danau Tabariyah. Danau Tabariyah masih ada sampai sekarang dan luas ya, entah berapa kilo kali berapa kilo ya. Kemudian mereka lewat fayashrabuna fiha, mereka haus, mereka minum itu air dalam danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana bi hadhihi marratan ma. Ketika yang terakhir lewat sudah habis air di situ, tidak ada. Kemudian dia bilang kayaknya dulu di depan sini ada air, tapi sudah habis, dihabisin sama orang-orang di depan mereka ya. Sehingga mereka di puncak kesombongan, mereka mengatakan kami telah membunuh penghuni bumi, tinggal penghuni langit kita akan bunuh. Maka mereka pun mengarahkan anak panah mereka ke atas langit. Kemudian Allah turunkan anak panah tersebut, didapati sudah berlumuran darah, mereka semakin sombong. Kata mereka, kita sudah selesai dari penghuni bumi dan penghuni langit. Kita yang berkuasa. Di puncak-puncak kesombongan tersebut, fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim. Maka Allah kirimkan semacam ulat yang ada di leher-leher mereka, mereka terbunuh dengan ulat saja. Fa yusbihuna farsaka mauti nafsin wahidah. Maka mereka pun tiba-tiba seluruhnya tewas seperti sekali mati, seperti matinya satu jiwa. Ya, ketika mereka tewas, bumi dipenuhi dengan mayat mereka dan sangat bau. Nabi Isa alaihissalam berdoa, fa yursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum fatatrahum haitsu syaa. Maka Allah kirimkan banyak burung mengangkat jasad-jasad mereka. Ya'juj dan Ma'juj kemudian dibawa pergi ya, terserah ke mana. Tsumma yursilullahu mataran, kemudian Allah turunkan hujan yang sangat deras. La yakunu minhu baitun mandarin wala badun fa yaksilul ardu hatta yatruka zalafah. Maka Allah turunkan hujan yang sangat deras sehingga darah-darah mereka yang masih tersisa semuanya kemudian hilang ya, bersih ya, sampai bumi seperti kaca bersih karena hujan yang sangat deras tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, ketika mereka tewas diambillah busur-busur mereka oleh kaum muslimin. Dan busur-busur Ya'juj Ma'juj ini bisa digunakan sebagai bahan bakar selama untuk bara api, bakar kompor ya.
yang masak selama 7 tahun sebagai kayu bakar. Artinya yang mereka tinggalkan sangat banyak. Sampai itu kayu bakar bisa dipakai selama 7 tahun. Ya. Menunjukkan jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah terakhir yang bisa kita sampaikan dari kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang terakhir adalah kisah tentang Dzulkarnain, bagaimana seorang yang diuji dengan kekuasaan, dengan jabatan, namun jabatan tersebut tidak melalaikan dia, bahkan semakin buat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menggunakan kekuasaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada kesombongan sama sekali ketika dia mencapai keberhasilan, dia langsung sandarkan hadza rahmatum mir rabbi. Hadza mir rahmati rabbi. Ini adalah dari rahmat Rabbku. Tidak ada kesombongan, ujub sama sekali dalam diri Dzulkarnain. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.